Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا جل شأنه في آية أخرى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة أهلها في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الحمد لله. Kita akan melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Mukhtasar Sirah Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab yang dikarang oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, terkait dengan ringkasan dari perjalanan hidup Rasul. Kita masih melanjutkan terkait dengan bab su'aluhumul ayat, permintaan orang-orang kafir Quraisy terkait dengan mukjizat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita bahas terkait dengan permintaan mereka di pertemuan yang telah berlalu, meminta sesuatu yang mustahil tetapi sudah ditampakkan dan memang tidak mau beriman. Kemudian kata Syekh rahimahullah di halaman ke-86 dari buku cetakan Manaratul Islami, di paragraf bagian bawah beliau mengatakan wa akhbara bi syiddati kufrihim bi annahum law anzala alaihim kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim lakadzabu bihi wa bayyana subhanahu annahu law ja'ala ar-rasula malakan la ja'alahu ala surati ar-rajul
idh kanu la yastati'una ay yaraw al-malaikata fi suwarihim allati khuliqu 'alayha wa hina idzin yaqa'u al-labsu 'alayhim li dhannihim ar-rasula basharan la malakan. Wa qala ta'ala wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana fil ardi yanbu'a. Ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, masih terkait penentangan orang-orang kafir Quraisy terkait dengan mukjizat-mukjizat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhbara bi syiddati kufrihim. Allah memberitakan, akhbarah yakni mengkhabarkan, memberitakan. Allah memberitakan tentang apa? Bisyiddati kufrihim, bahwa kekafiran orang-orang kafir Quraisy ini sudah sangat keterlaluan. Sangat keterlaluan. Apa bukti keterlaluannya? Sudah banyak bukti-bukti terkait dengan permintaan mereka agar Nabi membelah bulan, maka ada peristiwa insyiqaqul qamar. Demikian pula tuntutan-tuntutan mereka yang lain yang tidak terhitung banyaknya. Mereka meminta kepada Nabi SAW memindahkan ini dan itu, menjadikan Bukit Sofa menjadi emas. Tapi percuma, itu tidak akan membuat mereka beriman. Dan ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah, Allah mengkhabarkan itu sudah sangat keterlaluan. Lau anzala alaihim kitaban fi qirtas falamasuhu bi aydihim lakadzabu bihi. Maka kata Syekh hafizahullah rahimahullah taala rahmatan wasi'ah, sampai-sampai kata beliau, andai kata Allah azza wa jalla anzala alaihim, andai kata Allah menurunkan kepada mereka kitaban, satu kitab, fi qirtasin, yang tertulis di atas sebuah kertas. Kertas itu kertas, kalau kita orang Arab menyebutnya kertas. Andai kata Allah menurunkan satu kitab yang tertulis di atas kertas, ya, falamasuhu bi aidihim, lalu mereka memegang kitab itu dengan tangan-tangan mereka, dengan tangan mereka secara langsung, lakadzabu bihi, niscaya mereka pasti akan mendustakan. Saking apa ini? Saking keterlaluannya bisyiddati kufrihim, kekufuran mereka ini. Wa bayyana subhanahu, dan Allah juga memberitakan, annahu law ja'ala ar-rasul malakan, andailah Allah SWT memilih utusan seorang rasul itu dari kalangan malaikat. Mungkin kalau rasul, ya, tidak dianggap oleh mereka, Muhammad itu tidak dianggap. Kalaulah andai kata Allah azza wa jalla mengutus seorang rasul dari kalangan para malaikat, dari kalangan malaikat untuk mereka, supaya mereka yakin, ya, la ja'alahu ala suratir rajul, maka pasti Allah akan jadikan malaikat itu menjadi manusia terlebih dahulu, bentuk manusia. Kenapa? Ikanu la yastati'un, karena mereka pasti tidak bisa ayyarau al-malaikah fi suwarihim allati khuliqu 'alaiha, untuk melihat para malaikat dengan bentuk yang Allah ciptakan mereka dengan bentuk malaikat itu. Ini enggak mungkin juga. Wa hina idzin yaqa'ul labsu 'alaihim, dan pasti akan terjadi kerancauan demi kerancauan yang ada pada mereka. Li dhannihimur rasul basharan la malakan, karena mereka mengatakan bahwa rasul itu manusia, bukan malaikat. Nanti kalau diutus malaikat jadi rasul, kalian juga tidak percaya. Dikatakan rasul itu manusia sebagaimana yang kalian yakini, kalian juga banyak alasan. Ini apa artinya? Artinya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, mereka ini bukan menginginkan sesuatu kebaikan, kebenaran. Beda orang yang memang mencari pengetahuan. Ini bentuk kedustaan yang mereka miliki. Wa qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman, apa kata Allah? Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura
lana fil ardi yanbu'a. Wa qalu, mereka mengatakan, apa kata mereka? Lan nu'mina laka, kami tidak akan ikut beriman kepadamu wahai Rasul, wahai Muhammad, kami tidak akan pernah ikut kepadamu. Lalu kapan kalian mau ikut? Hatta tafjura lana fil ardi yanbu'a, sampai kamu memancarkan air dari bumi untuk kami. Ini tantangan berikutnya ini. Kalaulah yang di atas sudah ditantang bulan dijadikan terbelah dan ditampakkan kepada mereka belum puas, sekarang yang di bawah lagi, jadikan bumi itu memancarkan air untuk kami. Air yang memancar dari bumi, itu permintaan dari mereka. Wa hadhil ayat law ujibu ilaiha thumma lam yu'minu la atahum azabul isti'sal wa hiya la tujibul iman bal iqamatan lil hujjah wal hujjatu qa'imatun bighairiha. Kata beliau rahimahullah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, rahmatullah taala alaih, wa hadhil ayat, mu'jizat yang mereka minta ini, ya, mukjizat sesuatu keanehan yang mereka minta ini, orang-orang Quraisy ini minta kepada Rasul agar ditampakkan. Lau ujibu alaiha, andai sudah dikabulkan, andai kata Allah kabulkanlah, ya, thumma lam yu'minu, kemudian mereka enggak mau beriman, apa konsekuensinya? La atahum adzabul isti'sal, mereka akan ditimpa, akan didatangkan kepada mereka azab al-isti'sal, yaitu azab yang betul-betul membinasakan. Ini konsekuensinya demikian. Wa hiya la tujibul iman bal iqamatun lil hujjah. Dan ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, Syekh mengatakan di sini itu tidak menjadikan mereka beriman. Tidak. Tapi justru itu akan menjadi sebab tegaknya hujjah. Akan menjadi sebab apa? Tegaknya hujjah. Artinya kalau sudah diberikan bukti dan tidak beriman, nanti takutnya hancur bumi ini. Wal hujjatu qa'imatun bighairiha, dan hujjah itu bisa saja tegak dengan cara yang lain. Kata beliau, wa hiya aidan mimma la yasluh, mukjizat itu bukan sesuatu yang tepat untuk mereka, enggak cocok. Kalian itu bukan butuh mukjizat supaya kalian yakin, bukan itu. Tapi memang butuh diazab. Fa inna qaulahum, sesungguhnya ucapan mereka, hatta tafjura lana fil minal ardi yanbu'a, dalam surah Al-Isra ini, ya, apa kata mereka? Kami enggak akan beriman kepadamu sampai engkau mampu untuk memancarkan air dari bumi. Ucapan mereka ini apa? Mengandung apa? Yaqtadi tafjiraha bi Makkah. Mereka menginginkan agar terpancar di kota Mekah itu air, sehingga apa? Mekah itu enggak kering. Mekah itu kering, ya, kering kerontang kalau bahasa kita, tandus, enggak ada apa-apa di situ, ya, tidak tumbuh rerumputan, apalagi mau pohon-pohon yang menghijau di situ, enggak ada di situ, ya. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, itulah permintaan mereka, jadikan memancar supaya Mekah ini, ya, subur, supaya Mekah ini betah orang tinggal di sana. Fayasiru wadiyan dza zar'in, agar Mekah ini menjadi wadian, menjadi sebuah lembah, dza zar'in, yang bisa orang-orang bercocok tanam saking suburnya tanah Mekah itu. Coba lihat ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, ya. Makanya kalau kita lihat, ya, di peta itu, ya, bagian deretan daratan Arab Saudi itu warnanya coklat, tandus, ya. Kenapa itu? Itu ada hikmahnya itu. Kenapa seperti itu? Nanti akan disebutkan rahasianya. Kenapa Mekah itu begitu tandusnya, ya, tidak tumbuh sesuatu tanaman-tanaman yang menghijaui kota tersebut? Bukankah itu kota yang berberkah? Harusnya kan penuh dengan kesejukan. Tapi tidak, justru orang-orang Mekah itu, ya, kalau mereka mau mengarah ke tempat-tempat yang agak hijau, maka mereka akan pergi ke Taif tentunya, ya. Itu kalau Taif itu ibaratnya kita di Makassar ini Mekah, Taif itu daerah Malinonya, bagian dingin,
bagian Taif itu tempat Nabi hijrah juga ya, walaupun diusir juga Nabi SAW hijrah ke tempat tersebut. Jadi mereka menginginkan itu supaya Mekah itu subur. Gimana caranya engkau jadikan Mekah ini subur? Dengan memancarkan air dari bumi, ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala qada bisabiqi hikmatih. Maka Allah dengan hikmahnya yang sudah sejak dahulu, hikmahnya yang azali. Azali itu artinya sudah sejak dulu sebelum kata dulu itu ada, sudah terdahulu. Allah dari hikmahnya yang sangat lama sudah terdahulu, an ja'ala baitahu biwadin ghairi dhi zar'in. Allah kan sebut dalam Al-Quran itu bahwa Allah Azza wa Jal tidak akan menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan yang menghijaui kota Mekah itu. Nah, itu ada rahasianya. An ja'ala baitahu biwadin ghairi dhi zar'in. Dan Allah itu memang menjadikan baitahu, yaitu rumahnya, yaitu Ka'bah, sekitaran Ka'bah itu Allah jadikan sebuah lembah ghairi zi zar'in, yang tidak ada tanaman-tanaman di situ. Maksudnya bukan tanaman-tanaman kecil ya, maksudnya tanaman-tanaman yang membuat daerah Mekah itu ya, sekitaran Masjidil Haram itu sebagai sesuatu yang kelihatan hijau, kelihatan betah orang mau lama-lama di situ ya. Maka ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, untuk apa itu? Kenapa dijadikan demikian? Syekh kasih tahu rahasianya ini. Li'alla yakuna 'indahu ma targhabun nufusu fihi minad dunya. Ini rahasianya. Fayakunu hajjuhum lid dunya. Maka lihat, Syekh mengatakan itu semua Allah jadikan supaya orang-orang yang datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah yang mulia, umrah ataupun haji, agar mereka tidak senang dan betah berlama-lama di sana. Fayakunu hajjuhum lid dunya, supaya mereka pergi ke sana berhaji atau berumrah, keinginan mereka bukan untuk dunia. Paham ya? Mungkin kalau Mekah itu kayak Malino, dingin, enak berlama-lama di sana, tidak mau orang pulang. Tidak mau orang pulang. Semua yang datang ke sana pasti datang untuk foto selfie, datang ke sana untuk masalah dunia karena nikmat tempatnya. Itu Malino kalau nggak dingin, tidak ada orang mau ke sana. Bikin apa ke sana? Ya kan? Sebuah tempat itu kalau tidak hijau, tidak indah dipandang, ngapain pergi sana? Coba lihat. Sengaja Allah jadikan baitahu biwadin ghairi dhi zar'in, ya, Mekah itu daerah Baitullah Ka'bah itu tidak dijadikan hijau sehingga tidak asri kalau dilihat, supaya orang pergi ke sana bukan untuk dunia, betul-betul untuk ibadah. Betul-betul untuk ibadah. Maka itu anggapan kita saja jemaah. Orang pergi umroh itu sangat nikmat, kelihatan di videonya, di statusnya. Itu kelihatan bagi orang yang belum berangkat. Kalau dia sudah pergi, dia akan rasakan betapa panasnya negeri Mekah itu, betapa gersangnya yang ada di sana. Belum lagi ujian-ujian yang lain, betapa susahnya itu pelaksanaan haji dan umrah itu. Saksikan ya, di tahun kemarin itu ketika musim haji, betapa banyak orang yang meninggal dunia di situ. Ya, dengan suhu yang sangat panas. Itu semua ujian yang Allah berikan supaya memang niat mereka bukan untuk dunia. Bukan untuk dunia, dan ujiannya berat untuk itu. Makanya Allah jadikan seperti itu supaya demikian. Malah mereka minta apa? Agar Nabi Muhammad menampakkan ya kesaktiannya memancarkan air supaya Mekah ini enggak kayak begini gersangnya. Fa idza kanat lahu jannatun min nakhilin wa 'inab kana fi hadza min at-tawassu'i fid dunya wa ma yaqtadi naqsa darajatihi. Wa kadzalika idza kana lahu qasrun min zukhruf wa huwa adh-dhahab. Demikian pula kata beliau, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu memiliki jannah, kebun nakhil wa inab, kebun kurma dan anggur. Lihat, andai kata Rasulullah itu diberikan kebun kurma dan anggur, kana fi hadza min at-tawassu'i fid dunya, maka ini semuanya ya, punya kebun kurma, punya kebun anggur, berarti kan hidupnya mewah. Ini buah-buahan surga ini. Ya, inab. Demikian pula nakhil,
ya, kurma dan anggur itu buah-buahan penghuni surga yang dijanjikan untuk mereka oleh Allah Azza wa Jalla. Andai katalah Nabi punya itu, bukan Allah tidak bisa kasih itu. Nabi kalau mau jadi orang kaya bisa dan sangat bisa, tapi Nabi tidak memilih itu. Andai kata kami bukakan untuk beliau punya kebun anggur, punya kebun kurma yang luas, punya segalanya dari kenikmatan dunia, ma yaqtadi naqsa darajatihi, maka itu semua akan semakin membuat derajat Nabi turun. Masa Nabi kayak begitu? Masa Nabi hidupnya nikmat? Masa Nabi orang yang mengajarkan untuk sederhana kemudian hidupnya seperti itu? Tidak percaya orang, ya kan? Wa kadzalika idza kana lahu qasrun min az-zukhruf, apalagi kalau Nabi SAW itu punya istana dari emas, ai wa huwa dhahab, punya istana emas. Kalau misalnya Allah inginkan itu untuk Rasulnya, bisa? Bisa. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah bilang bisa, Allah inginkan sesuatu terjadi pada seorang hamba, Allah bilang jadi, fayakun, pasti jadi. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu terhadap segala sesuatu. Andai kata Nabi mengumpulkan sahabat-sahabat yang kaya-kaya, Utsman bin Affan dikumpul, kemudian Anas bin Malik yang memiliki harta kekayaan yang luar biasa saat itu, ya, Az-Zubair ibn al-Awwam, ini orang-orang kayanya ini, karangan para sahabat Nabi. Andai kata Nabi kumpullah mereka untuk memberikan hartanya kepada Nabi, mungkin mereka akan berlomba-lomba untuk membuat Nabi menjadi orang yang kaya. Tapi tidak, Nabi tidak menginginkan itu. Itu semakin membuat derajat Nabi SAW turun di tengah mereka, ya. Amma isqatus sama kisafan fahadha la yakunu illa yaumal qiyamah. Itu mukjizat-mukjizatnya yang bisa dimiliki oleh Nabi. Adapun runtuhnya langit, ya, maka ini tidak terjadi kecuali di hari kiamat, kata Syekh. Nah, itu juga termasuk sesuatu mukjizat-mukjizat yang Allah miliki, keajaiban-keajaiban yang tidak dimiliki oleh para hamba. Runtuhnya langit-langit berkeping-keping menjadi kisafan, menjadi runtuhan yang berkeping-keping. Fahadha la yakunu illa yaumal qiyamah. Ini enggak mungkin terjadi kecuali hari kiamat. Yang lainnya, kata Syekh, sudah dikasih lihat dari fenomena di atas, kemudian di bumi, semua sudah dilihat. Wa amal ityanu billahi wal malaikati qabila, adapun dikirimkannya para malaikat berhadapan kepada mereka di muka bumi, fahadha lamma sa'ala qaumu Musa wa huwa dunahu akhadathum as-sa'iqah. Maka kata beliau, maka itu juga sama halnya dengan apa yang terjadi pada zaman Nabi Musa, ya. Mereka apa? Di zaman Nabi Musa SAW hanya saja lebih ringan, ya, lebih ringan saat itu. Maka ma'asyiral muslim, ketika kaumnya Nabi Musa pernah memiliki permintaan yang di bawah level itu, agak di bawah levelnya sedikit, tapi sejenis. Mereka minta mukjizat-mukjizat juga, lantas ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tiba-tiba mereka semuanya disambar oleh petir, karena saat itu mereka tidak akan mengimani. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, yas'aluka ahlul kitab ayyunazzila alaihim kitaban minas sama. Nah, ini ayatnya dalam surah An-Nisa, ya. Ahlul kitab meminta kepadamu, yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab meminta kepadamu, antunazzila alaihim kitaban minas sama, agar diturunkan kitab dari langit. Bayyana subhanahu annal musyrikin wa ahlul kitab sa'aluhu inzala kitabin minas sama. Di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang musyrikin dari kalangan ahlul kitab, mereka minta sama Nabi agar diturunkan kitab dari langit. Wa bayyana anna at-ta'ifataini la yu'minuna idza ja'ahum dzalik. Dan sudah dijelaskan juga bahwa mereka-mereka ini, kelompok-kelompok ini, dua kelompok ini, ya, mereka ini enggak akan beriman walaupun didatangkan kepada mereka. Wa annahum innama sa'aluhu ta'annutan. Mereka itu minta-minta seperti itu, minta datangkan ini, mukjizat ini, nantang ini itu semuanya. Itu semuanya bentuk ta'annutan. Ta'annut itu sikap yang sangat buruk. Ta'annut itu orang yang bukan menginginkan kebaikan. Ta'annut itu artinya keras kepala, disampaikan kebenaran tidak mau menerima. Ini lebih berbahaya, ya. Wa qala 'anil musyrikin, oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyampaikan tentang keadaan orang musyrikin, walau anzalna 'alaika kitaban fi qirtas, andai kata kami turunkan kepadamu wahai Muhammad satu kitab yang tertulis di atas kertas. Wa qala 'an ahlil kitab, dan Allah berbicara tentang ahlul kitab.
musyrikin dan ahlul kitab ini, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Lihat, mereka pernah minta sama Nabi Musa yang lebih besar. Tantangan orang-orang ahlul kitab kepada Nabi Musa, Bani Israel. Kalau Nabi ditantang oleh orang-orang musyrikin di zamannya untuk Allah menurunkan kitab dalam satu kertas yang tertulis, maka mereka pasti mendustakan. Maka di zaman itu orang-orang yang di zaman Nabi Musa juga melakukan penentangan yang sama kepada Nabi Musa. Ya, akbar min dzalik, kata beliau, bahkan lebih besar daripada itu. Faqalu arinallaha jahratan. Tantangan orang-orang saat itu dari kalangan ahlul kitab kepada Nabi Musa, arinallaha, tampakkan kepada kami Allah. Allah di situ ya mansub sebagai maf'ulun bihi. Tampakkan kepada kami Allah. Tampakkan Allah kepada kami jahratan, dengan jelas. Kalau memang Tuhanmu itu Allah, dan Allah yang mencipta mengatur alam semesta ini, dan dialah yang paling pantas untuk diibadahi, maka tampakkan kepada kami tentang Allah itu mana. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Penentangan mereka ila qaulihi mitsaqan ghalidha. Ini Allah sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 153 sampai 54, sampai firman Allah mitsaqan ghalidha, perjanjian yang kokoh. Nah, ini penentangan juga. Coba sekarang andai kata mereka melihat Allah, apakah mereka akan beriman? Tentu tidak. Karena memang mereka ini punya sikap ta'annutan, sikap keras kepala yang bukan mencari kebenaran. Orang kalau mencari kebenaran, maka cukup satu bukti hujjah, satu argumentasi itu mematahkan keraguan dia, cukup. Itu kalau mau kebenaran. Apalagi ini sudah ditampakkan dan memang menantang banyak mukjizat, sudah ditampakkan. Harusnya yang bukan mukjizat saja diberitahu dia sudah beriman, sebagaimana orang-orang yang Allah berikan hidayah dari Umar bin Khattab, Khalid ibn al-Walid, ini panglima-panglima perangnya kaum musyrikin di zaman dulu, ya, Salman al-Farisi. Ketika Allah berikan hidayah kepada mereka, Allah tampakkan hidayah kepada mereka, mereka menerima, tidak melihat mukjizat, tidak pernah menantang itu. Ini hatinya di atas fitrah. Tapi kalau orang yang memang ingin menantang dan memiliki kekerasan dalam pemikiran, susah memang. Makanya kita bilang, kalau ada yang ngajak-ngajak debat di Facebook, ngajak-ngajak debat di Instagram, di WhatsApp, nggak usah diladeni. Apa gunanya kita copy paste 1000 dalil untuk mereka, maka mereka akan tetap pada keyakinan batilnya, ya, akan tetap pada keyakinan batilnya. Kita tidak layani. Makanya orang itu ketika dia menjawab sebuah pertanyaan, dia harus paham kondisi orang yang bertanya ini memang ingin tahu atau ingin ya berdebat saat itu. Kalau yang dia inginkan berdebat, tarkul jidal. Apalagi na'udzubillah yang sangat disayangkan dari beberapa orang yang mengaku berpemikiran ahlus sunnah, namun mereka justru melayani hal-hal yang seperti ini, ya. Bahkan dibikinkan kajian khusus untuk berdebat tentang keberadaan Allah, debat terbuka, live streaming di channel ini dan ini, kemudian disebutkan narasumbernya, ya, bersama Al-Ustadz Fulan bin Fulan versus Al-Ustadz Ulan bin Fulan dari kalangan organisasi ini dan itu. Na'udzubillah. Yang begini diladeni, untuk apa gunanya? Ya, kita tampakkan kebaikan kepada mereka dengan mendatangkan dalil dan argumentasi. Keinginan mereka itu bukan untuk mendengar dan mengetahui. Bahkan yang mau kita sampaikan itu mereka sudah paham, bahkan 1000 kali lebih hafal dia dibandingkan kita. Dalil yang mau kita sampaikan itu mereka bukan belum hafal, 1000 tahun yang lalu guru-gurunya sudah hafal itu, belum ada kita lagi. Mereka tahu itu. Orang yang menolak Allah beristiwa di atas arsy, Allah itu di atas, bukan tidak tahu dia dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Mereka justru hafal 30 juz, kita 30 juz 30 belum tentu. Paham? Jadi yang seperti ini mau diladeni untuk apa? Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan tarkul jidal wa in kana muhiqqan, tinggalkan perdebatan walaupun kamu benar. Tidak ada gunanya saat itu. Kecuali memang mereka menginginkan kebenaran dan berada di atas kejahilan, maka kita ajarkan, sampaikan. Bani ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Makanya mereka ini menentang Allah SWT. Fahum ma'ahada, meskipun demikian naqadul mitsaq,
maka mereka tetap melanggar perjanjian yang besar. Ya. Wa kafaru bi ayatillah, dan mereka kufur kepada Allah azza wa jalla, kepada mukjizat Allah. Wa qatalun nabiyyin, mereka memerangi para nabi. Mereka kerjanya memerangi para nabi. Wa kana fihi minal ightibar, dan ini semua adalah sesuatu yang memberikan al-ightibar, memberi pelajaran untuk kita. Memberi pelajaran apa? Memberi pelajaran annalladzina la yahtadu, bahwa orang yang tidak diberikan hidayah, kalau memang orang itu enggak dikasih hidayah, idza ja'athumul ayat al-muqtarafah, andai kata kalian datangkan kepada mereka mukjizat-mukjizat yang banyak, 1001 dalil kita tuliskan, bukukan, sampaikan, kopikan, pastekan untuk dia, lam yakun fi maji'iha manfaatun lahum, itu tidak akan bermanfaat untuk mereka. Capek aja tangan kita ngetik jamaah, capek. Ya. Baik, bal fiha wujubu uqubati adzabil isti'sal idza lam yu'minu. Bahkan memang harusnya orang-orang begini itu mengharuskan wujubu uqubah, artinya mereka ini memang mengharuskan adzabil isti'sal, diazab dengan azab yang membinasakan di dalam yu'minu, kalau mereka enggak beriman. Wa taghlidul amri alaihim, dan semakin keras urusan mereka, semakin berat urusan mereka. Harusnya diadab dengan adab yang satu, dengan penentangan dan pengingkaran, akhirnya mendapat bertubi-tubi. Kama qala ta'ala, Allah berfirman, wa bidzulmin minal ladzina hadu, itu semua karena kezaliman orang-orang Yahudi. Hadu artinya orang-orang Yahudi. Fakana la yunzilu mithla hadhihi a'zama rahmatan wa hikmatan, dan tidak ada rahmat dan hikmah yang lebih besar yang diturunkan seperti ini. Ya. Jadi kalau kita katakan orang-orang dahulu itu tidak mendapatkan pengajaran dari umatnya, ini kedustaan. Karena betapa banyak rasul yang Allah utus, tapi mereka mengingkari. Baik, selesai. InsyaAllah kita lanjutkan permasalahan, masih pembahasan su'aluhumul ayat, penentangan orang-orang kafir Quraisy ini terkait dengan mukjizat-mukjizat Allah. Karena ini agak panjang pembahasannya, sudah 2 pertemuan kita bahas. InsyaAllah di pertemuan ketiga terkait dengan bab su'aluhum anil ayat, terkait dengan su'aluhumul ayat, permintaan-permintaan orang-orang kafir Quraisy tentang mukjizat ini kepada Nabi, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Hadza huwa wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.